Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'ina wali safhabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asmaul husna. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Amin ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal
awsalina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairil qaribna anis syarri ba'idna wal qurba rojauna akhiran nilnal muna balik maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala Toha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di sini Ketua RT sekaligus Ketua DKM Mushola Al-Hikmah beserta jajaran kepengurusannya yang saya hormati Bapak Haji Budiono dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan semuanya digolongkan oleh Allah masuk ke dalam deretan orang yang ahli surganya Allah Subhanahu. Seperti biasa, mari sebelum kita ngaji, kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majelis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita awali sholat isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini
ini kemarin kita sudah memulai membahas masalah surat Al-Fatihah. Kemarin masih ingat di antara nama surat Al-Fatihah ada berapa kemarin? Yang paling masyhur ada di 3. Dinamakan Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka. Yang kedua ada nama lain yaitu Ummul Kitab atau induknya Al-Qur'an. Maksudnya induknya Al-Qur'an adalah apa kemarin? Semua isi yang ada di Al-Qur'an itu sudah dirangkum dalam surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita mempelajari Al-Fatihah, insya Allah kita akan mengamalkan seluruh apa yang ada di Al-Qur'an. Nah, harus dipahami benar surat Al-Fatihah. Jangan setengah-setengah memahaminya. Yang ketiga ada namanya As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani artinya apa? 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang di mana? Di dalam sholat. Karena setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini minimal 17 kali. Karena apa? Karena kita sholat 17 rakaat, maka membaca Al-Fatihah ya 17 kali. Kalau kurang dari itu berarti sampai enggak sholat, kan gitu. Karena Al-Fatihah ini adalah termasuk rukun-rukunnya sholat. Kalau sampai enggak dibaca, maka sholat kita tidak sah. Nih, baik, kita lanjutkan ayat dari surat Al-Fatihah. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah. Dari surat ini ada istilah Makkiyah, ada istilah Madaniyah. Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan di Mekkah, namanya surat Makkiyah. Jangan disalahartikan. Surat Makkiyah adalah surat yang maki-maki orang. Oh, enggak begitu. Ini kadang-kadang ada ini orang ceramah, orang ngaji maki-maki, ayatnya pakai ayat Makkiyah. Ayatnya apa? Makkiyah, maki-maki orang. Bukan begitu. Makkiyah bukan maki-maki. Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. Nih, jadi Quran ini diturunkan 2 tempat. Ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Yang diturunkan di Mekah namanya apa? Surat Makkiyah. Yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Lah, surat Al-Fatihah ini termasuk surat yang Makkiyah, termasuk surat yang diturunkan di Mekah. Ayatnya ada 7. Yang pertama yaitu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bersama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh bernapas di tengah ya, jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak boleh. Sekali napas, jangan putus-putus. Tarik napas dulu. Bisnya tipis ya. Sin, bis. Jangan bis, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Panjang pendeknya dihitung, jadi jangan sampai kepanjangan. Bismillah, 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Awas, ini kalau ngimami jangan sampai enggak kontrol. Kadang-kadang mentang-mentang suaranya enak, suaranya bagus, bisa merusak bacaan. Ya, panjang pendeknya harus perhatikan benar, terutama kalau lagi ngimami. Jangan sampai kita jadi imam gara-gara suaranya bagus, jadinya apa? Merusak bacaan.
bacaan. Ya, nih. Karena ini bacaan wajib. Fatal akibatnya kalau imam bacaannya udah salah, maka seluruh makmumnya juga salah. Nih. Maka jadi imam itu gak gampang. Ya, jadi imam itu gak gampang. Maka jadi kalau bacaan imam ini bisa menanggung bacaan makmum. Makanya bacanya benar. Itu. Ya, mulai dari takbir Allahu Akbar. Itu ada 2 rakaat. Ini takbirnya kepanjangan. Allahu Akbar. Kepanjangan. Karena tulisannya hanya Allahu Akbar. Ada 2 rakaat. Jangan panjang-panjang. Allahu Akbar. Itu namanya bacanya enggak sesuai bacaan. Ingat, takbiratul ihram adalah termasuk rukun qauli, rukun yang bangsa ucapan. Maka pengucapannya harus benar. Oleh takbiratul ihram terus baca apa? Fatihah, baca tahiyat, baca sholawat, baca salam. Ini pengucapannya harus pas, harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Assalamualaikum ya begitu, gak usah dipanjang-panjangin, mentang-mentang suaranya bagus. Assalamualaikum warahmatullah. Kedengaran Pak enak, tapi gak pas bacanya. Ya, Assalamualaikum, namanya kepanjangan. Ya, mentang-mentang suaranya enak, bacanya pada dasar, nggak pakai hitung. Nah, itu harus dihitung benar. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak usah Assalamualaikum, panjang banget. Tapi juga kadang-kadang itu panjangan. Ini harus ada latihan supaya nanti kalau pas jadi imam itu ya pas bacaan. Tuh ya, jadi Bismillah ini 2 harokat, Ir-Rahman 2 harokat, Nir-Rahim boleh 5, boleh 6 tuh. Karena itu namanya mat arid disukun, boleh panjang. Rahim boleh ya, karena itu mat arid disukun. Artinya bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ini kalau ada kalimat kok tiba-tiba dengan, berarti ada kalimat sebelumnya. Ada kalimat sebelumnya yang tidak sebutkan. Nah, ini kalau tiba-tiba dengan, apa aja yang dengan kan begitu. Ada kalimat-kalimat yang tidak disebutkan. Ya, apa itu kira-kira? Abtadi'u bismillah. Saya memulai dengan menyebut nama Allah. Kan begitu. Saya memulai dengan menyebut nama Allah. Nah, baru enak. Tiba-tiba kalau dengan menyebut nama Allah, kan gak enak. Tiba-tiba kok dengan itu ya pasti ada kalimat sebelumnya. Saya memulai, saya minta tolong, itu dengan menyebut nama Allah. Saya memulai dengan menyebut nama Allah. Saya mengerjakan dengan menyebut nama Allah. Ini enak banget. Nah, di situ ada kalimat-kalimat yang tersembunyi namanya. Ya, kalimat yang tersembunyi ini, ya, ini harus kita pahami. Jadi di situ saya mulai dengan menyebut nama Allah. Intinya di situ intinya kita ini memohon pertolongan kepada Allah. Artinya kita harus ingat bahwa semua gerakan-gerakan kita ini
semua amal-amal kita ini, semua tindakan-tindakan ini tanpa ditolong oleh Allah, tanpa mendapat pertolongan dari Allah, maka kita tidak bisa apa-apa. Ini makanya kita harus selalu mengawali perbuatan ini dengan minta pertolongan kepada Allah. Buktinya apa? Dengan selalu menyebut nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Rasul, setiap amal perbuatan yang mengandung kebaikan, setiap amal perbuatan yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia terputus dari berkahnya. Saya ulangi lagi, setiap amal perbuatan yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia terputus dari berkahnya. Nih, nah di sini harus kita pahami, tidak semua amal perbuatan kita harus kita awali dengan Bismillah, tetapi harus dipilah-pilah yang mengandung kebaikan yang kita awali dengan Bismillah. Kalau yang jahat ya jangan. Contoh, mau nyolong misalnya, mau maling kok baca Bismillah, ya gak boleh. Jalan-jalan ya, mangga tetangga buahnya lebah gede-gede, mata lirak-lirik kiri kanan oke, gak ada yang lihat, main buat aja. Ngebatnya pakai Bismillah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, pelet ya, gak ada orang, masukin kantor, alhamdulillah. Oh, maling pakai Bismillah, itu gak boleh. Allah itu gak boleh diajak yang jahat-jahat. Ya, mau maling mengajak-ajak Allah gak boleh. Mau berantem misalnya, nonjok temennya, Bismillahirrahmanirrahim, joget. Mau berantem kok ngajak Allah. Ya, Allah itu gak boleh diajak yang jahat-jahat. Yang bagus-bagus boleh baru menyebut nama Allah. Makanya jangan salah tempat. Ya, jangan salah tempat. Kelihatannya bagus, bebar-bebar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tempatnya di mana takbirnya itu? Ya mau rusak kok takbir. Ya, itu namanya enggak sesuai pada tempatnya. Karena Allah ini supaya diarahkan, diajak kepada tempat-tempat yang baik. Ini ya. Nah, jadi kita mau ngaji, kita mau sholat, kita mau ibadah, ini harus selalu menyebut nama Allah, karena kita tanpa ada pertolongan dari Allah, kita tidak akan bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan itu, apapun ibadah kita. Ya, jadi udah berkali-kali saya contohkan. Ya, kalau sudah niat nih, sebentar malam udah ngaji di musola, tiba-tiba mau ngaji perutnya sakit, ya nggak jadi, itu namanya nggak dapat pertolongan Allah, kan begitu, ya kan? Ya, yang pertama. Nah, siapa Allah itu? Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahman yang maha pengasih, ya, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi sifat
sifatnya Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Ar-Rahman sifatnya umum, Rahman itu sifatnya umum. Maksudnya bagaimana? Siapapun akan dikasih, siapapun orangnya akan dikasih, baik yang taat maupun yang tidak taat, baik yang rajin ibadah maupun yang tidak rajin ibadah. Jadi sampean nggak usah iri. Lah itu nggak pernah sholat tuh masih dikasih hidup aja Pak. Ya nggak usah iri begitu. Kenapa? Karena Allah punya sifat rahmah dan itu hak prerogatif Allah. Kita nggak boleh protes. Emang kita siapa mau protes-protes? Kita terserah Allah. Ya kan? Itu hak prerogatifnya Allah itu. Karena itu sifatnya Allah punya sifat rahmah. Yang rajin ibadah yang dikasih rizki, yang tidak rajin ibadah juga dapat rizki. Itu udah dari soalnya karena Allah punya sifat rahmah. Rahman sifatnya khusus umum. Ya, hukum ini siapapun dia dapat rezeki dari Allah. Ar-Rahim sifatnya khusus. Rahim sifatnya khusus. Ya, kalau Rahim sifatnya khusus bagi yang taat kepada Allah. Nah, makanya kita ini dapatnya double. Kalau kita taat dapat Rahman, dapat Rahim. Yang tidak taat hanya dapat Rahman saja. Kalau kita taat sama Allah, kita dapat Rahman juga dapat Rahim. Rahim ini artinya selama-lamanya, langgeng, karena Rahim sifatnya dunia akhirat. Sampai di akhirat pun kita dapat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu dipahami ya. Jadi gak usah iri kalau orang-orang yang gak taat itu hanya dapat apa? Satu, hanya dapat rahman. Tapi kalau orang yang taat, yang rajin sholat, yang mau ngaji, yang mau beramal, mau bersedekah, tahan ujian, kita akan dapat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Nah, untuk melaksanakan ayat ini ya, kita harus berusaha mengamalkan setelah kita paham, karena kita tahu bahwa kita manusia tidak punya kekuatan apa-apa tanpa dapat pertolongan dari Allah. Maka setiap saat mari kita amalkan ayat yang pertama ini. Setiap mau melakukan kegiatan yang mengandung kebaikan, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau apapun, mau mandi baca bis, mau wudu baca bis, mau kerja baca bismillah. Ini kalau kita mengamalkan ini, kita insya Allah sehari itu nggak kurang dari 100 kali baca bismillah. Mau naik motor bismillah, mau apa bismillah. Insya Allah berkah. Ya, insya Allah berkah. Ini coba diamali. Jadi kalau kita mau mengamalkan ini yang enteng-enteng dulu lah. Bismillah ini kayak amali. Kita kan kadang-kadang ingat bismillahnya kalau mau makan doang. Kalau mau makan mah banyak ingat bismillah. Ya kan? Udah makanan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Balik itu doang ingatnya. Setelah itu mah lupa lagi semuanya. Padahal kita kalau tahu fadilahnya bismillah ini luar biasa gitu loh. Ya salah satunya apa tadi? Kita akan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Dulu ada cerita suatu saat itu dulu zamannya sahabat itu ada cerita. Ada suami istri yang dilarangnya yang istri itu taat sama Allah, yang suaminya kurang taat. Ya biasa. Di sini kadang-kadang kan yang rata-rata kan yang taat itu istrinya, yang laki-laki kan seenaknya kan gitu kan rata-rata. Nah dulu gua ada begitu dah. Nah istrinya ini sang istri setiap apa tuh baca bismillah nggak ketinggalan. Mau apa tuh bismillah. Ya. Nah
Yang laki-laki penasaran, memang ada apa sih bismillah? Memang ada apa sih bismillah? Istri saya kok bismillah aja tuh. Nah, suatu saat diteslah itu. Keampuhan bismillah itu dites. Suatu saat sang istri pergi ke pasar, ya, ke pasar pamitan sama sang suami. Bah, saya mau ke pasar. Kata sang suaminya, ya nggak apa-apa, hati-hati jalan nih, ya. Nah, coba Budi di jalan tak taruh di atas lemari, lemari Budi ceklek, Bismillahirrahmanirrahim, naruh Budi baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim di atas lemari. Istrinya pergi, udah nggak kelihatan. Sang suami tadi ngetes keampuhan Bismillah. Kunci diambil, dimasuk ke dalam sumur. Masuklah kunci ke dalam sumur. Nah, istrinya datang dari pasar. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Barang diletakkan, bapaknya nanya, nih kunci lemari mana sama kunci pakaian? Di atas lemari, Pak. Coba Mi ambilin kunci lemari. Ya kan? Nah, menuju ke lemari tadi itu. Tiba-tiba sang istri tadi ngambil kunci, Bismillahirrahmanirrahim, kunci sudah ada di atas lemari. Oh, ini kan secara logika kan nggak mungkin. Wong kunci sudah dibuang, ya kan? Kunci sudah dibuang, kenapa bisa ada di atas lemari? Urusan begitu bagi Allah tidak sulit. Memindahkan kunci dari sumur di atas balikin ke tempatnya nggak sulit. Yang membuat alam semesta aja nggak sulit, hanya memindahkan kunci aja. Itu hanya permasalahan yang enteng. Makanya ini yang bisa memotivasi kita, jangan sampai kita ini melupakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Amalin satu, ya, amalin. Nah, itu kalau pengen dapat lancar rezekinya itu ada ijazah dari kiai itu. Kalau sehari bisa membaca Bismillah 786 kali, Bismillah baca, ya, insya Allah Bismillah 780 kali, habis syukur 780 kali, insya Allah kita akan dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cocok ya pedagang, orang kerja, cocok ini amalan ini, ya. Tapi yang lengkap bacanya, jangan Bismillah, 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 Bismillah. Bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillah, 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 Bismillah. Jangan Bismillah, Bismillah doang. Lengkap bacanya ya. 786, ya. Nah, 786. Baca Bismillah. Diamalin, ya. Kalau pengen rezekinya lancar. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya yang benar, jangan Alhamdulillah, salah. Ya. Ini tekan alhamdu, jangan alhamdu. Rata-rata kadang-kadang alhamdu, salah kata lo, ya, jangan salah, tapi alhamdulillahi rabb. Ada tasdidnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini alhamdulillahi 2 harokat, rob ditekan, rob bil 2 harokat, alamin. Jangan kepanjangan, jangan kayak begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Enak suaranya, tapi salah bacanya begitu. Kadang-kadang sering saya mendengar, ya, teman-teman yang bacanya begitu gitu loh.
mentang-mentang suaranya bagus, lagunya bagus, tapi nggak menghitung apa, nggak memperhitungkan aturan-aturan yang ada. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, panjang pendeknya harus pas. Makanya kalau saya punya teman itu ya, ini kalau imam itu tangannya hitung-hitung, untuk begini, hitungin, hitungin alamin, jadi hitungin ya, karena saking hati-hatinya. Terutama kalau imam ini, pokoknya jangan terpengaruh dengan suara, jangan terus dengan lagu. Ya, bukannya nggak boleh dilakuin, boleh, tapi lagunya harus menurut aturan, bukan malah apa aturannya suruh ngikut lagu. Ya ini surat Al-Fatihah, hati-hati. Nah, ayat yang kedua, alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu miliknya Allah. Jadi alhamdulillah ini adalah a'ammu minas syukri. Ya. Alhamdulillah ini merupakan syukur yang paling umumnya syukur. Karena orang kalau senang biasanya tetap mengucapkan alhamdulillah. Lah mengucapkan alhamdulillah ini bukti orang itu bersyukur kepada Allah. Lah maksudnya alhamdulillah ini adalah segala puji-pujian yang berhak dipuji, yang berhak disanjung, ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini gak usah merasa terbaik, gak usah merasa yang paling baik, gak usah merasa yang paling hebat. Karena apa? Karena kita akan ada keinginan pengen disanjung, pengen dipuji, ya kan? Pengen dihormati. Gitu. Nah, menghormati orang itu ya boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Nah, ini kadang-kadang kalau lagi cocok ada penghormatannya, ada berlebihan. Jadi udah nggak cocok, bencinya juga setengah mati. Lah ini kan akhirnya repot kita jadinya. Maka kita pahami ini, puji-pujian itu semuanya miliknya Allah. Yang paling hebat Allah, yang paling bagus Allah. Manusia ini kan gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya manusia ini hanya apa? Kewajibannya apa? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Nah, orang bersyukur ini biasanya kalau dia ini menerima nikmat. Li'anna syukra yakunu muqabilan ni'mati. Karena bersyukur ini biasanya orang itu setelah menerima nikmat. Ya, alhamdulillah dikasih sehat, alhamdulillah masih bisa bekerja, alhamdulillah masih bisa makan enak, alhamdulillah. Ini harus kita syukuri, ya. Tetapi kalau kita lagi diuji, ya kita harus sabar. Karena manusia di dunia ini itu hanya dua, ya, senang dan susah. Lagi senang alhamdulillah, lagi susah ya sabar. Lagi jaya alhamdulillah, lagi dipuji ya sabar. Karena ada makalah dari ulama mengatakan ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah rumahnya ujian.
Ya, dunia ini adalah rumahnya ujian. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia pasti ya ada ujian. Bagi orang yang tidak mau diuji ya nggak usah hidup di dunia. Nah, gitu maksudnya. Nggak mau diuji ya kalau saya hidup di dunia. Kalau di dunia kok nggak mau diuji, ya semuanya ujian. Orang sehat ya diuji, orang sakit ya diuji. Semuanya nggak bisa lepas ujian, terutama orang yang beriman. Ini pasti ujiannya selalu ada. Kenapa kok Allah kok memberikan ujian? Supaya keimanan kita meningkat, supaya keimanan kita berkuali, supaya keimanan kita bermutu. Tanpa ujian, tanpa diuji ya kita nggak bisa mengetahui kita ini keimanannya berkualitas apa enggak. Semuanya pasti ujian. Semakin besar ujiannya, ya semakin besar balasan, semakin tinggi tingkatannya. Contoh, TK sama SD ujiannya susah mana? SD. SD sama SMP ujiannya susah mana? SMP. SMP sama SMA ujiannya susah mana? SMA. SMA sama kuliah ujiannya susah mana? Kuliah. Ini artinya semakin tinggi tingkatannya semakin sulit ujiannya. Gitu. Nah, seperti kita ini diuji oleh Allah udah 2 tahun, hampir 2 tahun ini namanya kita dikasih ujian corona atau COVID. Nah, ini bagi orang beriman kita menyikapi ini adalah ujian. Kalau ujian ya dihadapi dengan santai, senang aja, terima dengan kelas. Ngapain kita harus susah? Ngapain kita harus panik? Wong semuanya itu yang ngasih Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Kalau gitu nggak usah ikhtiar, nggak usah usaha, ya geblek namanya. Usahanya tetap wajib. Lah usaha orang beriman ini bukan usaha lahir saja, tapi usahanya ya lahir ya batin. Usaha secara lahir kita ikuti anjuran pemerintah, suruh pakai masker, apalagi cuci tangan, apalagi jaga jarak, apalagi menghindari kerumunan, apalagi mengurangi berapa M? 5M. Kita pada hafal ya. Ini harus saya sampaikan 5M. Ini adalah usaha lahir. Ranahnya ranah usaha lahir. Gitu. Tapi kita harus memahami, jangan sampai kita hanya menghafalkan 5M tanpa memahami, sehingga kadang-kadang kita salah penerapan. Ya, salah penerapan. Ya, contoh pakai masker misalnya. Kapan kita harus pakai masker? Ya harus paham begitu. Tidak harus setiap saat pakai masker. Terusnya nggak begitu. Ya, kapan kita pakai masker waktunya? Yang pertama, orang wajib pakai masker. Yang wajib ya, 1, ketika kita dalam keadaan sakit, itu harus pakai masker. Nah, kenapa? Karena ada virus. Supaya virus nggak pakai masker, kan gitu. Kedua, orang wajib pakai masker apabila dia berada di rumah sakit, wajib pakai masker. Karena di rumah sakit banyak penyakit, kan gitu. Yang ketiga, orang wajib pakai masker itu apabila kita ketemu orang-orang yang tidak jelas, gitu loh. Jadi jelas di mana? Ya ketemu orang yang jelas ya di tempat-tempat yang umum. Tempat umum kayak apa? Kayak di pasar, kayak di mall. Itu harus pakai masker karena tempatnya tempat umum. Kita ketemu orang yang belum jelas. Kalau kita di musola kayak begini, ya ketemu orang yang jelas semua. Makanya musola ini tidak dinamakan tempat umum, tempat
khusus, karena yang datang orangnya khusus, niatnya khusus, kan itu khusus untuk ibadah. Ada yang niat musola, nggak ada niat ibadah, nggak ada kan? Kalau niat ibadah dari rumah sudah siap-siap, cuci tangan sudah pasti, ya kan? Tidak ada tangan yang dicuci, muka nggak ada mandi juga, tidak ada tangan yang kita semuanya dicuci karena sudah niat mau ke masjid atau ke musola. Ya, ini jadi kita harus bisa memahami sehingga kita nggak salah persepsi gitu loh, harus kemana-mana pakai masker. Orang yang sehat ya boleh pakai masker, ya. Tapi hati-hati ya, silahkan, nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan nyalah-nyalain kalau pakai masker, jangan nyalah-nyalain. Ya, ini cuci tangan udah gak saya diajari kalau orang Islam. Karena cuci tangan itu sudah biasa. Jaga jaraknya. Kalau ketemu orang yang nggak jelas jaga jarak, orang yang sakit jaga jarak, itu udah nggak jelas jaga jarak. Tapi kalau sholat jaga jarak ya tar dulu. Nah, sholat terus semeter. Nah ini kan kadang-kadang kan bingung kitanya. Hadisnya jelas, saumu sufufakun fa inna tasliyatas sufuf bitamabis sholat. Rapatkan dan teruskan safnya karena rapatan saf kesempurnaan daripada jamaah. Nah itu Pak, kalau di Istiqlal, kalau di Istiqlal tempatnya besar, coba kalau di sini, ya, tempatnya segini suruh jaga jarak. Kalau lagi banyak orang bisa sampai sana. Itu kita nggak tahu kondisional. Ya, ini. Jadi yang jelas kita ini harus ada kritis lah memahami ini. Bukan kita melawan pemerintah, ya, tetap kita mengikuti protokol kesehatan yang 5M itu, tetapi pemahamannya mari kita pahami gitu loh. Setelah kita pahami, kita dalami itu. Ya, kalau itu kan pemahaman lahir, belum dipahami secara batin. Cuci tangan maksudnya apa? Tangannya biar bersih, artinya bersih lahir, bersih batin. Bersih batinnya tangannya ya jangan jahil. Ini tangannya untuk maling melulu, dicuci tapi kalau maling terus untuk apa? Dicuci bersih, tapi sebagai pejabat korupsi, ya ngapain lo cuci tangan bersih saja tapi korupsi aja kan? Repot. Nah, ini contoh ya, jadi 5M. Nah, untuk orang yang beriman ini kita tambahin 2M, jadinya usaha kita 7M. M yang keenam, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir kepada Allah. Ini M yang ketujuh, memperbanyak doa kepada Allah. Ini kalau kita lakukan 7M, insya Allah gak lama corona akan hilang. Ya, karena ibaratnya itu ada yang kemarin ada yang ibarat corona itu katanya kayak anjing. Corona itu kayak apa? Kayak anjing. Maksudnya begini, orang kalau dikejar anjing, kalau takut, anjing itu semakin jadi atau semakin takut anjingnya? Semakin jadi. Gitu loh. Itu kita kejar anjing, wah, malah lari, anjing malah senang ngejar kita. Cuma kalau kita nggak takut, itu kan berhenti begitu, anjingnya malah takut. Nah, setelah berhenti kita apa yang kita lakukan? Kita tinggal manggil yang punya anjing. Pak, tolong tuh anjingnya diurus yang bagus, jangan ganggu orang, kan gitu. Selesai urusannya kalau begitu. Nah, corona juga begitu. Kalau kita kejar corona, kita ketakutan apa? Semakin jadi. Karena kan ucapan adalah doa. Tiap hari orang nyebut corona, covid, ya semakin senang dia. Nah, supaya bagaimana? Ya, kita tetap tenang, panggil yang punya corona. Siapa yang punya corona? Allah, kan gitu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, cabutlah corona dari tempat saya. Jadi kalau yang perintah juragannya itu manut gak coronanya? Ya manut tuh, yang
punya juragannya udah minta mundur ya mundur. Cuma kalau nggak juragannya nggak mau. Makanya tadi M yang keenam, banyak zikir kepada Allah, memperbanyak baca Quran kepada Allah. Yang ketujuh, memperbanyak doa kepada Allah. Insya Allah corona akan segera hilang dari negara Republik Indonesia ini. Makanya di Brunei Darussalam kemarin itu ada perintah dari presidennya, gerakan membaca Al-Quran untuk mengusir corona. Nah, ini masuk akal bagi saya. Kenapa? Kok hubungannya apa membaca Quran dengan mengusir corona? Iya, karena prokes yang 5 itu intinya kan kebersihan. Kalau orang mau baca Quran, maksudnya mesti kan bersih, ya kan? Cuci tangan udah pasti, mulut juga pasti, muka pasti dicuci semua itu, ya kan? Udah bersih, baca Quran, itu. Jadi kalau dia gerakan khatmil Quran, hataman Quran bisa diadain di sini, gitu loh. Mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali bareng-bareng baca 1 juz itu kan bisa hatam. Kalau ada 30 orang acara jusan, 15 orang ya 2 jusan. Itu. Ini khatam Qurannya kalau puasa buat. Ya kalau nggak puasa nggak pernah khataman Quran. Ya ini. Jadi gerakan Quran ini rumah ini sangat bagus menurut saya. Ya. Nah, apalagi kalau kita ngikuti prokes yang 5M tadi, ditambah itu ya sangat luar biasa. Nah, kalau ini di Indonesia kan, di sini negara demokrasi, kita ini harus jadi orang yang berusaha jadi orang yang terbaik, baik di hadapan Allah, baik di pemerintahan, di masyarakat. Kita begitu. Makanya kita melakukan sesuatu itu yang harus yang diridhoi Allah, yang diizini oleh negara, baik menurut agama, ya baik menurut negara. Karena agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan. Agama butuh negara butuh agama. Ya, agama butuh negara karena butuh tempat, butuh wadah. Negara tanpa agama kacau. Kan gitu. Makanya jangan sampai kita ini membeda-bedakan negara ya agama ya negara, itu satu-satuan yang tidak bisa dipisahkan. Negara tanpa agama kacau, mesti negaranya nggak tentram. Negara Indonesia kok aman damai, kenapa? Karena beragama. Gitu loh. Ajaran agama pasti menganjurkan yang baik. Nggak ada ajaran agama yang menganjurkan jelek-jelek. Makanya kalau ada aturan agama dengan aturan negara kok agak bertentangan, mestinya ini harus diteliti kembali. Ya, harus diteliti ulang. Gitu. Ya, jadi ini harus kita pahami. Jadi syukur dengan mengucapkan alhamdulillah ini ya harus kita lakukan setiap hari. Makanya habis sholat ini biasanya kita baca alhamdulillah paling biasanya sebanyak 33 kali. Kalau sehari 5 kali kan lumayan, 5 kali 33. Mestinya tidak hanya itu, prakteknya di luar sholat pun kalau kita mendapat kenikmatan alhamdulillah, gitu loh. Ya, badannya sehat alhamdulillah, istrinya sehat alhamdulillah, anaknya sehat alhamdulillah, semuanya. Ya, kalau diuji ya sabar. Syukur-syukur kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Allah menolong corona, alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Bisa istirahat di rumah, nggak kemana-mana, nggak capek, kan gitu. Ya ambil hikmahnya. Kalau ada yang bisa begitu berarti itu udah tingkat tinggi, ya udah tingkat tinggi. Karena ini ada contoh dari Nabi Ayub itu. Nabi Ayub itu kan dulu kan orang yang paling takwa kepada Allah. Sampai iblis setan yang iri sama Nabi Ayub. Ya saking takwanya, saking
Allah. Suatu saat iblis protes sama Allah, ya Allah, saya iri sama Ayub. Kenapa Ayub bisa taat pada Allah segitu hebatnya? Saya pengen tahu apakah Ayub ini taat gara-gara dikasih kekayaan yang sangat banyak. Kata Allah, enggak. Ya, saya nggak percaya. Saya pengen uji. Engkau cabut ya Allah kekayaannya Ayub, biar Ayub tidak taat pada Engkau. Kekayaannya Ayub, ya, cabut bersih, hilang, habis semuanya. Ya, beberapa perusahaannya dibakar sama iblis, habis. Iblis datang ke Ayub. Yo, itu pasar perusahaan kamu sudah kebakar, kamu kok masih sholat aja yo? Kata Ayub, ya, dijawabnya iblis, alhamdulillah. Hei iblis, harta itu titipan dari Allah. Kok Allah sekarang ngambil harta? Ya saya malah alhamdulillah, saya gak ketitipan lagi. Itu meringankan beban tugas saya. Loh, ini kalau orang sudah begitu kan, ya, ada nggak yang begitu kira-kira? Boro-boro sandal hilang di musola jam terbangnya 3 hari 3 malam nggak ketolong sandal saya baru beli malah hilang di musola. Bang sendal, belum motor, belum rumah kebakar. Ini Ayub tuh Nabi Ayub semua dunia hilang, masih alhamdulillah. Masih gak terima iblis, mungkin apa namanya dunia harta gak mempan lagi. Ya, diuji lagi dengan penyakit dan sampai habis hartanya kalau untuk berobat penyakitnya itu. Datang lagi bersama Ayub, yo, kamu udah penyakitnya di rumah masih sholat aja yo. Kamu apakah nggak ingin apa namanya protes sama Tuhanmu? Katanya Tuhanmu sayang sama kamu. Kok kamu juga nggak ada protesnya sama Tuhan? Kata Ayub, alhamdulillah. Ya, karena penyakit ini adalah menambah pahala bagi saya. Jadi orang kalau sakit mau ibadah itu pahalanya tambah. Ya sampai kalau sakit pas mau sholat itu pahala beda dengan orang sehat yang sedang sholat. Nah makanya ini semuanya diambil hikmahnya. Ya, jadi ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang sabar, orang yang tawakal, orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu untuk praktekkan ayat 1 dan 2 ini ya, artinya kita simpulkan sebelum memulai kita baca bismillah. Setelah berhasil kita mengerjakan suatu pekerjaan, alhamdulillah. Ini jangan hanya mau makan aja. Sekali lagi baca bismillahnya jangan kalau hanya mau makan. Karena kemarin ini saya lihat kalau mau makan matu ya mau makan bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai makan ya gelegen alhamdulillah. Ini rata-rata orang hanya segitu baca bismillahnya sampai alhamdulillahnya. Tapi kalau sudah ngaji seperti ini, bismillah, alhamdulillah, ini coba dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sering mengeluh, tetapi mari kita sering membacakan alhamdulillah. Ya, misalnya kok rezekinya agak sedikit aja ya masih alhamdulillah biasa dapat 100.000, sekarang kok hanya dapat 50.000 misalnya, ya tetap alhamdulillah karena Allah masih ngasih rezeki. Coba kalau gak dikasih rezeki itu ya, jadi dengan kalau kita lagi dengan dunia ini kita harus duduk Pak ya, melihat dunia duduk aja nggak usah dangan
Ya, orang punya mobil, kita punya motor, alhamdulillah saya masih punya motor. Ketimbang tetangga saya tuh hanya punya sepeda, kan begitu kelihatannya. Ya, kita kok punya sepeda, alhamdulillah Allah masih ngasih sepeda. Timbang tetangga saya tuh jalan kaki. Yang nggak punya sepeda jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan kaki. Ketimbang teman saya tuh nggak bisa jalan kaki karena sudah stroke, kan begitu. Sudah stroke masih alhamdulillah masih bisa makan walaupun nggak bisa jalan. Ketimbang tetangga saya tuh sudah nggak bisa makan karena penyakitnya sudah parah, kan begitu Pak. Jadi kalau dengan harta itu kita nggak usah lihat ke atas. Tapi kalau dengan orang yang punya ilmu harus lihat ke atas. Itu kok orang kok pinter banget ya. Ya itu orang kok ngajinya bagus. Itu orang kok sholatnya rajin. Orang kok sholatnya bagus. Nah, kita boleh ngiri-ngiri seperti itu. Tapi kalau dengan harta kita nggak usah ngiri-ngiri. Karena apa? Ujiannya lebih berat. Orang kaya ya diuji, orang miskin ya diuji. Ujiannya orang kaya lebih berat ketimbang ujiannya orang miskin. Gitu. Ya. Contoh, orang miskin kan ujiannya enak aja. Orang miskin itu selesai. Datang ke sholat sholat 5 waktu selesai urusan. Orang miskin. Kalau orang kaya kan nggak cukup sholat. Orang kaya sholat di musolanya misalnya kok ya nggak ada apa misalnya karpetnya udah jelek misalnya. Ya takut orang kaya. Ya kan? Ada orang nggak kuat apa namanya makan misalnya, itu takut orang kaya. Karena orang kaya wajib zakat, ya infak, sedekah. Ini orang kaya tugasnya. Kalau orang miskin nggak usah mikir ke sana. Sholat 5 waktu selesai urusan. Gitu. Ya kalau orang kaya sholatnya rajin tapi sedekahnya nggak jadi sholatnya. Karena kan kaya. Gitu loh. Ya jadi semuanya itu ada tugasnya masing-masing. Makanya nggak usah sedih ketika jadi orang miskin, nggak usah terlalu bangga jumawa ketika jadi orang kaya. Itu karena semuanya masing-masing punya tugas. Gitu ya. Nah, 2 ayat aja dulu. 2 ayat. Nggak usah banyak-banyak. 2 ayat dulu tapi tolong diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau langsung saya bacakan 7 ayat, nanti malah nggak masuk, malah nggak paham. Akhirnya ngajinya hanya bunga tua, belum berkubing tenang, belum berkubing iwo. Bahasa Jawa nek barlen, nek bubar alalen. Ini insya Allah nggak barlen kan ya? Nggak barlen ya insya Allah ya. Yang penting setiap mau memulai bismillah, selesai alhamdulillah. Dengan catatan memulai pekerjaan yang baik ya. Jangan yang jelek-jelek jangan pakai bismillah. Itu mau nolong, maksiat apa jangan pakai bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Ya walaupun kita dikejar ujian seperti ini, kita tetap tabah, tetap sabar, melakukan ibadah istiqomah. Gitu ya. Gak usah panik Pak, gak usah. Ya kayak orang-orang tuh gimana ini gak usah. Kalau orang beriman kita beriman. Ya gak usah panik. Gitu. Artinya apa? Ya namanya kematian itu pasti kan gitu kan. Kematian kan pasti. Jadi sudah saatnya ya mau nggak mau dan tetap harus mau ngapain harus takut gitu loh, ya kan? Nah, sepenting ikhtiar sudah, jangan ikhtiar 5M tetap. Tapi orang yang beriman tidak 5M tapi 7M. Gitu loh ya. Karena tujuan kita dunia akhirat. Jangan sampai kita mati gara-gara takut corona.
corona. Mati takut corona, saya khawatir kalau sampai nanti matinya bi ghairi iman. Ya ruju minat dunia bi ghairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ini yang saya khawatirkan. Karena yang dikhawatirkan orang-orang alim, para kiai, para ulama, para walinya Allah itu satu, Pak. Apa? Ketika mati tidak beriman. Dari ya rujuk minat dunia diberi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ini yang bahaya, yang bahaya. Makanya dengan ujian seperti ini kita jangan terpancing dengan ujian-ujian seperti ini supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang sangat dalam. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Dan mati dalam keadaan Islam ini ya mati yang dalam rangka ingat kepada Allah, bukan takut karena selain Allah. Yang akan ini digasah seperti ini, ya kopat akhirnya kita ketakutan sendiri, gitu loh. Ya, yang penting kita nggak melawan mereka. 5M tetap, gitu. Jangan wah kata Pak Ustaz nggak usah, nggak begitu. Saya kan nggak mengajar begitu kan, masker tetap pakai, cuma ya kita jangan lupa yang 2M tadi. Oke? Ya, jelas kira-kira? Jelas. Oke, kita tutup dengan baca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Allahul kafi Rabbunal kafi Bangsanal kafi Wajadnal kafi Likulli kafi Kafanal kafi Wani'mal kafi Alhamdulillah Wani'mal kafi Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan maqbula. Allahumma iftah lana bi fudulil arifin. Allahumma iftah lana bi fudulil arifin. Allahumma iftah lana bi fudulil arifin. Yassir lana ya Allah
من أمور الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا وفرج مرادنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين والله الوافق إلى أقوام الطريق والسلام